Karena sering mendapatkan hinaan, pria yang berikut ini nekat menggunakan ilmu pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Marco. Selamat malam. Malam. Silakan. Malam. Terima kasih. Oke. Marco, Saya. pekerjaan Anda apa sehari-hari, Marco? Untuk saat ini saya masih wira swasta. Buka toko. Ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan. Oke, jadi pekerjaannya ya freelance gitu Ya. ya, sendiri ya. Oke, di sini informasi yang kami dapatkan Anda menggunakan ilmu pelet atau ilmu pemikat gitu ya? Betul. Betul. Sudah lama? Jadi awalnya itu sebenarnya sih lebih kerasa dendam saya, Mas, pada wanita. Ketika saya terpikat sama salah seorang wanita saat itu masih zaman kuliah lah. Saya suka sama wanita yang akhirnya dia yang jual mahal gitu lah ya kan pada saat itu yang dia mikir saya tuh masih cupu. Terus lu nggak mungkin lah bisa dapetin gua gitu kan. Itu untuk beberapa kali. Untuk beberapa kali saya coba deketin masih juga kayak gitu. Akhirnya saya mikir, kalau seandainya emang gue nggak bisa dapetin lo, gue coba deh. Mungkin lo terlalu cantik buat gue. Dalam hati saya waktu itu saya ngomong kayak gitu. Lucu sih sebenarnya. Pada saat saya berpaling lagi sampai yang levelnya lebih rendah, sama juga. Tolak juga? Ditolak juga. Ngapain deketin gue kayak apa ya? Saya ngerasa kayak cewek tuh kayak jijik gitu sama saya. Saya punya teman dekat. Punya teman dekat yang kebetulan juga saat itu masih satu kosan sama saya. Gitu kan. Dia ngeliat nih, Marco, ya kalau seandainya gue mau kasih masukan nih sama lo nih, jujur ya, gue sakit hati sebenarnya ngeliat teman gue nih diginiin sama cewek. Gue ngeliat gelagat-gelagat nih cewek, kok kayaknya harus kita kasih pelajaran nih, kok dia bilang gitu kan. Maksud lo apa? Saya tanya. Kasih pelajaran kayak gimana? Udah lah, nggak usah macem-macem lah. Udah gini aja, gue udah punya guru. Pokoknya nanti lu naik mobil gue anterin sampai ke guru gue, lu konsultasi di sana, gitu kan. Sampai di sana, lu konsultasi, nanti lu pasti dapat jalan keluarnya. Gitu loh Mas. Akhirnya saya berangkat, saya berguru ke sana, sampai akhirnya saya dikasih jimat. Berhasil? Saya pakai berhasil. Dan caranya cukup mudah, gurunya cukup mudah, cuma ngasih tahu saya Gimana? kasih saya jimat nih. Kamu pegang, kamu pakai. Cara kerjanya itu hanya dengan saya berjabat tangan sama wanita dan wanita itu pasti akan jatuh cinta sama saya. Sekarang apa tujuannya Anda untuk datang ke menembus mata batin? Jujur saya udah ngerasa gerah Mas, karena selepas saya nggak balik lagi ke sana dengan membawa apa yang si gurunya minta, itu udah mulai ada lagi nih kejadian-kejadian aneh yang menimpa saya. Punya pasangan nggak sekarang? Saat ini saya punya pasangan dan saya membawakan satu orang anak laki-laki dari istri saya. Oh, sudah menikah dan sudah punya anak? Ya. Jadi ya mungkin ya pengen ngelepas ini juga karena nggak mau justru nanti berakibat buruk ke keluarga. Betul, juga kali ya, karena betul. sudah punya istri dan Betul. punya anak gitu. Iya benar Mas. Nggak mau dibayangi masa lalu ya? Benar Mbak. Oke. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai. Amin, ya Tuhan. Dan mudah-mudahan ya keluarga bisa baik-baik aja. Amin, ya Tuhan. Dan sebaiknya memang Anda cerita ke sahabat kami, dia adalah ya mungkin bisa membantu permasalahan Anda, bisa membantu juga memberikan solusi. Dia adalah seorang indigo. Ya. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Marco terlahir pada tanggal 23 Maret 1985. Tinggal di sebuah rumah bernomor 19A. Sosok yang tidak percaya diri, sering dibully teman-temannya, dan penuh dengan dendam. Dia memiliki jimat untuk memperdaya perempuan.
dia juga sering menguras harta korban-korbannya. Selain menggunakan jimat, saya mencium aroma jin yang disuruh oleh Marco untuk memperdaya wanita-wanita tersebut. Sosoknya tinggi besar, hitam dan berbulu. Tetapi bukan hanya genderuwo saja. Saya melihat di sini ada anak kecil juga berlarian ke sana dan kemari. Saya mendengar tapak kaki anak-anak dan suara tangisan anak kecil. Saya akan membantu Marco malam ini. Halo. Malam, Roy. Selamat malam. Malam, salam dulu. Marco, Ya. tanggal lahir 23 bulan 4 1985. Kemudian nomor rumahnya adalah 19A. Ya. Saya melihat dari tanggal lahir Marco dan nomor rumahnya, saya ngelihat adanya penampakan makhluk halus yang selalu ngikutin di kamar. Benar. Benar. Koko. Kamar. Setan. Ada hantu di kamarnya dia. Tepat di belakang. Saya ngelihat di sebelah kiri kasur. Sebelah kiri. Seperti apa bentuknya, Roy? Sosoknya hitam. Semuanya hampir hitam dan gelap. Dan kamu suka teriak-teriak ya? Kadang kalau marah. Iya. Soalnya saya ngelihat ada teriakan yang kencang sekali sama dia. Terkadang saya kalau saya lagi emosi memang temperamennya suka nggak bisa diatur. Bahkan banyak barang-barang juga yang saya pukul-pukul. Pecahin. Kamu suka pecahin barang. Betul. Saya ngelihat ini kayak manusia yang benar-benar luar biasa sekali. Sosok hitam. Ini semuanya sebenarnya hitam. Tidak ada, bentuknya tuh kayak ada bulu-bulu di sini loh. Sini bulu, di sini bulu, di sini bulu, di sini bulu. Ini penghuni rumahnya, kamarnya, atau selalu mengikuti dia karena ilmu yang dia punya, Roy? Selalu mengikuti dia karena ilmu yang dia punya sebenarnya. Dan ada sosok buluan. Karena jimatnya gitu. Iya. Dan ini tuh sering sekali muncul di kamarnya dia. Entah kenapa bisa ada dia. Kamu sering lihat dia gak? Pernah nggak? Kalau ngelihat dia dalam berupa wujud yang menyeramkan sih mungkin hanya sekelebatan ya. Karena saya awam. Tapi yang saya rasakan beberapa bulan ini itu ada sosok makhluk yang menyerupai pacar-pacar yang udah saya deketin nih. Masuk ke dalam kamar tidur saya sampai akhirnya dia ada di kamar saya, dan yang saya sampai titiknya itu saya heran kenapa dia selalu keluar dari kamar saya. Dia minta pamit untuk pulang itu jam 4 sampai jam setengah 5 pagi sebelum menjelang subuh. Akhirnya dia pulang, dan lucunya satu kejadian, bukan satu kali sih, mungkin beberapa kali kejadian ini, saya telepon lah, sebut saja namanya Dewi. Saya telepon, "Wi, lu ada di mana?" Tadi malam buru-buru banget sih, sampai saya tanya kayak gitu, Mas. Dan uniknya dia berkata dia sedang ada di Kalimantan saat itu. Dia ada di luar kota. Gue ada di luar kota, maksud lo apaan sih? Gue ada di rumah lo saat itu. Dia ngomong kayak gitu sama saya, dan itu saya nggak ngerti deh. Jadi itu ya, siapa yang ada di situ? Anda kayak ngelihat sosok teman Anda ada di rumah, keluar, ternyata dia di Kalimantan. Betul, dan itu siapa, benar-benar kita berkomunikasi, pegangan tangan, apa kita bercumbu. Karena kan
korban yang pernah Mas Marco. Iya, itu jauh setelah saya nggak pernah ngasih perawan ke guru itu lagi. Karena saya pikir, kalau seandainya gue nggak ngasih juga mungkin ilmu hilang dengan sendirinya. Ternyata kesininya makanya saya bilang, saya udah mulai agak gerah. Beberapa hari lalu teman saya juga habis meninggal. Dan itu meninggalnya tidak diketahui sebabnya, Kak, sama sekali. Itu tiba-tiba meninggal, dia datang ke tempat kerja, dadanya stuck. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak bisa narik juga kesimpulan dari situ. Dan ini terjadi sungguhnya seperti itu. Meninggal. Kisah hidupnya. Ada hubungannya sama dia nggak, Roy? Tidak ada sebenarnya yang temennya meninggal tuh nggak ada hubungannya sama dia sama sekali. Cuma saya ngerasain ketika di kamarnya itu hantunya bisa menyerupai apa aja dan bisa berbentuk wanita keluar masuk dan seperti apa bentuknya itu bisa macam-macam. Ada yang tinggi besar, ada bisa bentuknya binatang, kecoa dan berupa yang lain-lain. Tapi entah kenapa ya, saya lihat Marco di sini. Kamu tuh sekarang udah dibayang-bayangi hantu terus ya, terutama wanita ya. Tapi ini dimensinya hantu. Iya. Jadi ghost gitu. Jadi dia melakukan hubungan dengan hantu? Iya, semacam halu, tapi bukan halu juga. Tapi ya semacam ada gangguan di penglihatan kayak sampai diliatin bener-bener bercumbu, berpelukan dan segala macam. Itu sebenarnya setan. Dan dia selalu berubah bentuk gitu? Iya, dia selalu merubah bentuk padahal aslinya jelek banget dan suka teriak-teriak.